Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kembali lagi di podcast Pemuda Batil. saya Reza Prismadana. Dan saya Fahmi Irfan. Bagaimana kabar pekan ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Bagaimana Reza? Saya lagi kurang sehat nih, lagi Kurang sedikit demam, cuman udah agak baikan sih, alhamdulillah. Semoga cepat sembuh. Amin ya. Takutnya corona sih. Nah, waduh saya ini yang takut, bukan antum yang. Belum swab test nih, gimana nih? Iya. Nanti ini positif corona sentuh-sentuh kayak yang di berita itu. Iya ya, tadi nonton berita gitu tuh, konyol banget. Orang nih positif ya. Terus tuh dijemput sama Tim medis. Iya. Lengkap ini pakai APD. Ambulan sampai. Iya, lengkap. Kemudian si beliau yang ternyata positif ini entah nggak terima, entah gimana, nggak ngerti, terus menolak dan mau meluk-meluk warga di situ. Petugas warga, anjing, konyol banget sumpah. Iya, ya merasa terkucilkan kali ya. Kok aku tok sih yang kena? Kalian kena juga lah, bangsat ini orang harus udah mati ya. Sebenarnya lucu, cuman ya ironis juga. Ironis. Ya kan kenapa nggak? Ya udahlah, daripada malu gitu kan, keluarga kenapa juga nggak bilangin kayak ya udah Pak, dibawa aja gitu kan, malu diliatin tetangga gini gitu. Malah berlarian. Dia malah mau meluk-melukin orang kan. Iya, merasa sendirian sih. Kok aku doang sih yang kena ya? Mungkin seperti itu. Iya kayaknya ya. Kalau enggak dia malu. Kemarin koar-koar kan. Oh, jilat ludah sendiri. Iya. Pakai masker bla bla bla. Besoknya aku kena. Malu dong. Wah bangsa. Siapa ini yang nularin? Nyalahin orang kan. Bener. Itu bisa jadi tuh gitu-gitu juga. Gitu. Tapi gini Him, semisal di depan Anda tuh atau di depan kawan-kawan semua yang dengar nih, ada sebuah kejadian gitu, apa emergency atau apa person in trouble gitu-gitu. Oke. Yang akan Anda lakukan apa biasanya? Wah, tergantung deh. Tergantung ya. Tergantung. Kalau semisal trouble ini kayak kecelakaan gitu ya. Kecelakaan Apapun. atau melahirkan gitu ya. Tiba-tiba Ya orang gitu lapar gitu ya. Orang kebut-kebutan kemudian kecelakaan kan atau apa gitu. Kalau aku sih nggak bantu sih. Maksudnya ya kayaknya mungkin telepon ambulan aja sih. Oh ya, itu bagian dari membantu sih sebenarnya, telepon ambulan. Iya, soalnya kan nggak ranahku. Maksudku nanti aku pegang-pegang bla bla bla. Ya kalau bantuin ngangkat mungkin bantu. Cuma Mau ya? mau insya Allah ya. Insyaallah. Cuma setting ya kan, nanti di realitanya entah apanya yang berceceran, wah ngeri lah. Ya berdarah, mungkin matanya copot ya. gitu kan. Iya, siapa tahu kan gemeter. Iya. Tapi insya Allah bisa bantu lah. Ya, tapi gimana kalau Reza sendiri di posisi seperti itu gitu? Kalau saya pribadi tergantung. Nah kan, Kalau yang bermasalah misalnya abang-abang badan kekar ya ngapain ditolong kan? Ngapain dong? Reja si gemuk nggak harus turun dong. Iya. Ngapain dong? Dia kan kekar loh, pasti dia bisa ngehandle gitu. Nah tapi kalau yang kena permasalahan semisal anak kecil atau people with disability, wanita, hewan-hewan lucu, baru tuh Reza Prismadana turun tangan tuh. Tapi saya kan habis ini diserang oleh komunitas pria berbadan kekar. Iya, katakanlah orang enggak dong. Pria kekar kecelakaan. Namanya pria sekekar apapun Deddy Corbuzier kecelakaan loh. Ya pasti aduh gitu coy. Ya kalau itu nelpon ambulan jelas dong. Ya maksudnya kan nggak mungkin lah saya bantu ngangkat gitu kan. Oh ya, maksudnya itunya ya. Si gemuk nggak mungkin dong ngangkat si kekar kan. Si gemuk ternyata. Nggak mungkin dong. Oke. Ya kalau itu ya masuk akal. Gitu. Nah, sebenarnya kalau dari para pakar psikologi sosial, jadi para psikologi sosial itu menyatakan nih, ternyata kemungkinan kita untuk menolong suatu hal itu tergantung dari jumlah orang di sekitar. Iya, benar. Benar ya? Benar. Ketika kita terjadi di setting ada orang yang maksudnya ya kecelakaan atau tertimpa musibah ya, yang bertanggung jawab atas tindakannya, itu
dipengaruhi oleh banyaknya orang-orang di sekitar. Oh, gitu ya. Fenomena tersebut apa yang seperti itu namanya bystander effect. Oh, bystander effect ya. Itu dipopulerkan oleh John Darley dan Bibb Oh, Latany. ini juga mungkin bisa dikenal sebagai apa? Bystander apati atau Genovese syndrome ya. Iya, dikenal benar. selain itu juga ya. Itu. Pernah dengar. Bystander kan. Bystander kan arti kasarnya kan Mengamat ya. orang yang pengamat ya, orang pengamat, orang yang berdiri, stander. Iya, gitu. iya. Nah, fenomena di mana semakin banyak jumlah orang yang ada atau saksi, maka semakin kecil kemungkinan orang-orang untuk membantu seseorang yang berada dalam kesulitan. Oh. Jika menjadi bagian dari kerumunan yang besar, sebaliknya ya, itu menjadikan individu itu tidak bertanggung jawab. Oh, Jadi iya. ya udahlah, ada orang lain yang ngurusin kali, kalau itu di situ ada orang banyak begitu. Nah, penelitian yang dilakukan waktu itu Oleh siapa tuh penelitian ini? oleh sama kayak yang si Oh, John Darley sama John Bibb Latany Darley dan tadi ya. Bibb Ja'far. Bukan Bibb Latany. Bibb Latany. Itu ya menemukan bahwasanya seseorang itu peserta itu bertindak atau mencari bantuan itu bervariasi tergantung berapa banyak orang-orang yang ada di ruang percobaan itu. Didukung lagi eksperimen tambahan oleh Latany dan Rodin tahun 1969. Latany rajin banget ya buat eksperimen. Latany memang Deep. si anak rajin. Apa cuk? Garing sih. Oke. Itu menemukan bahwa 70% orang akan membantu seorang wanita yang tertimpa kesusahan ketika mereka adalah satu-satunya saksi. Jadi di situ cuman ada dia dan si wanita tersebut. Tetapi hanya sekitar 40% yang menawarkan bantuan ketika ada banyak orang lain di situ. Begitu. Tapi kalau wanitanya ini Cantik selera umat. iya, itu masuk juga Oh, itu faktornya. Ya. Semua nolong, sikut nolong. menyikut itu. Ikut menyikut, Pak. Nggak perlu ditolong pun luka lecet. Mbak, saya angkat, Mbak, saya. Iya. Cari-cari kan begitu sih. Bener. Itu ya. Heeh. Nah, sebenarnya kan kalau dari kasus ini efek pengamat ini sendiri, Yep. itu awal mulanya kenapa sampai ada itu ternyata dari kasus Kitty Genovese. Kitty Genovese. Ngerti nggak? Ini kayaknya sering banget dulu Ya, keluar Kitty Genovese, John Benet Ramsey gitu-gitu kan. Iya, Benny Ramsey masih ingat aja. Ingat dong. Oke, siap. Jadi ini kan si Kitty Genovese ini salah satu contoh kasus yang paling terkenal gitu. Oh. Sering ada di buku-buku psikologi gitu-gitu kan. Yep. Jadi si Mbak ini bernama Catherine Susan Genovese, aka Kitty Genovese. Gitu kan. Nah, Yep. berusia 28 tahun ya. Oh. Jadi pada Jumat 13 Maret 1964 Yep. beliau ini pulang dari Sholat Jumat. kerjaan 2.30 pagi dini hari. Oke. Jadi beliau ini kerjanya sebagai manajer di sebuah bar di New York ya. Jadi pulangnya emang dini hari gitu. Oh. Nah, ketika pulang pas dekat pintu masuk apartemennya diserang oleh seorang pria. Oh ya. Assault. Yup. Jadi Genovese berlari ke pintu depan gedung apartemennya. Huh? Kemudian si pria tadi tuh nangkep dia, kemudian menikam, threat gitu. Ya, ditusuk ya. Tusuk. Oke. Sebelumnya si pria ini udah ngintai si Genovese dari barnya. Dari pulang kerjaan tadi. Oh, iya, Si iya, Genovese tuh pulang pakai mobil Fiat warna merah. Oke. Diikutin tuh sama si pria ini yang ternyata bernama Winston Moseley. Oh. Orang US juga. Oke. Nah, kemudian abis dia nikam yang pertama tadi, tetangganya kan si namanya orang ditikam mesti teriak-teriak dong. Ya, terus. Kemudian tetangganya si Genovese, Robert Moser namanya. Beliau tuh teriak, "Woi, jangan diganggu, biarkan dia sendiri," gitulah intiannya gitu kan. Iya. Kemudian si Moseley tadi denger itu lari dong, khawatir kan, iya, takut iya, iya. digepin gitu. 10 menit kemudian namanya si Genovese tadi masih kesakitan, terkapar, lunglai di depan pintu apartemennya. Iya. 10 menit kemudian
si tetangga tadi nggak keluar, akhirnya Mosley nyamperin lagi si Genovese. Kali ini dia itu diperkosa, kemudian tuh ditikam lagi, terus tuh sama si Mosley. Terus tuh diambil duitnya, harta bendanya gitu. Oke. Oh, sedih banget ya. Jatuh tertimpa tangga. Dikira bantuin malah. Iya. Si ini tadi tuh kasihan banget, Pak. Udah di-eus, duitnya diambil, dibunuh. Waduh. Damn, man. Terus. Nah, kemudian tuh tidak berapa lama setelah itu si Mosley-nya kabur. Ada tetangganya bernama Sofia Farrar. Iya. Ngeliat gitu, teriak, tolong panggilin polisi gitu. Kemudian diteleponin polisi sama orang beberapa menit kemudian. Akhirnya si Genovese tadi itu udah sekarat kan. Pas polisi sama ambulan datang, dia dimasukin ke ambulan gitu, on the way ke rumah sakit. Ternyata mengembuskan napas terakhir. Saat itu usianya 28 tahun. Nah, usut ternyata setelah, maksudnya penyidik nih, nanyain tetangganya segala macam semua, denger nggak dia teriak-teriak, ada nggak ini nggak itu nggak. Ternyata itu ada 38. Dengar semua. 38 orang mendengar. Tapi tidak satupun yang pengen nolongin atau apa segala macem kayak gitu. Cuma ngelihat aja ya. Jadi kenapa bisa ada faktor-faktornya, apa aja sih bystander effect itu? Ternyata itu ada 2 faktor yang berkontribusi terhadap bystander effect ini. Apa aja tuh? Pertama itu kehadiran orang lain itu menciptakan difusi tanggung jawab. Ya benar. Nah, jadi karena ada banyak orang, ada banyak saksi, ada banyak orang hadir di sana, individu ini merasakan banyak tekanan untuk mengambil tindakan. Tanggung jawab untuk bertindak dianggap harus dibagi sama yang ada di sana gitu. Jadi misal kita nih, orang rame, dihadapkan misalnya ada orang ditikam lah. Nggak mungkin sih kalau ditikam pasti turun tangan. Kalau kecelakaan lah ya. Pasti kayak ada orang lain yang nelponin ambulan sama polisi, ya udahlah gitu. Lewat aja. Ada perasaan seperti itu, bener, lewat aja lah, biarin gitu kan. Nah, alasan keduanya adalah kebutuhan berperilaku dengan cara yang benar dan dapat diterima secara sosial. Gimana itu? Nah, jadi ketika saksi lain tidak bereaksi, individu itu menganggap ini sebagai sinyal bahwa respon tidak diperlukan atau tidak tepat. Jadi ngikutin ya berarti. Ngikutin. Jadi ini loh, kalau kita ntar misal anggaplah ada mbak X gitu jatuh di depan kita, di rame nih, terus kita nolong, so baik cu, mentang-mentang cewek aja coba itu mas kekar gitu kan, nggak mau dia nolong. kayak gitu. Iya. Yang lain malah ngikutin juga. Nggak usah lah, ntar disangka ini, disangka itu gitu. Jadi saling saling nggak nolong. Iya. Padahal nah, si dalam kasusnya Genovese tadi itu 38 orang dengar ini semuanya ngira kalau itu ya cuman pertengkaran ini. Suami istri. Pacar ya, pasangan. Sama pasangannya. Padahal kan dalam keadaan genting lah, keadaan krisis kayak gitu, kacau, terus tuh orang-orang sekitar memang karena situasinya kacau juga, orang-orang tuh bingung ini apa nih gitu, nggak mau bertindak duluan gitu kan. Yang ngira orang lain udah nelpon polisi lah, apalah. Ya itu juga bener. Nah, padahal kan dalam keadaan krisis kayak gitu sering kacau dan situasinya tidak jelas ya. Orang sekitar atau saksi mungkin juga bingung apa sih yang sebenarnya terjadi di situ gitu. Nah, dalam keadaan seperti itu orang itu sering melihat ke orang lain atau kelompok-kelompok lain untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada orang yang bereaksi, nah itu juga mereka nggak ikut bereaksi kayak gitu. Jadi ngikut-ngikut ya. Ikut-ikut, bener-bener bahaya emang bystander ini. Jadi bystander ini ada sih tips untuk mencegah. Gimana tuh? Untuk mencegah terjadinya bystander ya. Ini salah satunya psikolog itu menyepakati bahwa yang paling penting adalah menyadari bahwa kita sedang mengalami gejala ini. Maksudnya kita sedang menjadi seorang bystander nih.
Jadi harus aware gitu ya, kayak conscious, kita aware gitu. Iya. Namun yang perlu diingat, tidak berarti Anda harus menempatkan diri Anda dalam bahaya. Yang kayak aku katakan tadi, katakanlah aku dalam pesawat nih, kemudian dalam apa? Pesawat ya, terbang. Bukan waktu COVID ya kan, sekarang nggak boleh. Iya. Nah kemudian ada wanita yang pregnant, hamil kan. Nah itu waktunya labor, waktunya melahirkan. Ya bukan berarti ya aku jadi bystander kemudian aku harus menolong dulu. Kan aku bukan dokter gitu. Maksudnya ntar sotoy ya, jadinya. Jangan cari bahaya juga ya. Jangan asal-asal ya kamu. Hindarilah berbahaya. Kalau memang itu butuh bantuan misalnya digeser ke samping apa biar enak apa gimana, itu kita harus aware itu. Kita itu sedang jadi bystander, kita itu harus menolong gitu. Harus aware. Nah, kemudian bagaimana jika suatu hari Budi kita bukan Budi. Kalau out of topic ya. Sekarang itu kayaknya nggak ada sih pelajaran guru yang ini Budi. Apa masih ada? Masih kayaknya. Masih. Adekmu masih gitu. Ya, adekku kan udah gede-gede. Oh iya. Ya wis. Next ya. Gimana jika suatu hari kita itu jadi yang kecelakaan? Nah, gimana kita mengatasi orang lain tuh nggak jadi bystander? Kan bahaya juga sih. Bahaya. Kita megap-megap di jalan kan gimana gitu kan. Nah, bagaimana cara menginspirasi orang untuk membantu Anda? Salah satu tekniknya adalah memilih satu orang dari kerumunan secara khusus. Langsung dipik wis. Areki. Kode-kode mata. Ya, lakukan kontak mata, bener. Lakukan kontak mata dan minta bantuan orang tersebut secara khusus. Mas, tolong teleponin ambulan bla bla tadi. Tapi kita harus tenang ya itu ya. Kalau kita panik mungkin ya wah gitu kan. Memang harus tenang. Bener. Mas, teleponin ambulan atau Mas iki tekeno lukaku atau gimana lah. Iya. Nah, dengan mempersonalisasikan permintaan kita kepada orang lain, orang lain itu jadi sulit untuk menolak permintaan kita. Gitu. Iya. Ya kan dilimpahkan beban. Tapi ini tolong dong ini. Iya, tapi ini kan harus gitu loh Pak ya. Wajib lah kan. Apalagi dalam keadaan emergensi kan. Gitu kan. Iya. Jadi ya kesimpulannya bystander effect ini lumayan berbahaya ya. Berbahaya banget ya. Apalagi ini menyangkut tentang kalau udah urusan nyawa itu berbahaya, kesehatan, nyawa, Tapi jangan main-main lah sama itu. Ini uniknya kalau di Indonesia ya. Oh, gimana kalau di Indonesia uniknya? Kan berita waktu teroris dulu tembak-tembakan. Teroris tembak-tembakan sama Brimob dong. Densus 88 Densus dong. Ya. Iya. Aku nggak tahu soalnya aku bagian teroris. Enggak. Maksudnya aku ya lihat di berita gitu kan. Halo Bin. Teroris di sini Bin. Grebek ini sangat. Nah itu kan bystandernya gila Pak itu Pak. Ada orang ya motoin. Tapi kalau mau bantuin gimana? Masa pegang senjata orang-orang kan nggak bisa. Enggak tapi pernah ada yang kasus apa gitu. Pokoknya dia itu nangis gitu di jalanan. Emperan gitu pinggir jalan. Nah itu orang videoin gitu, motoin, bukannya langsung ditolong gitu. Nah itu kan bahaya. Nggak ditanya kenapa apa gitu. Kalau zaman sekarang. Tapi ternyata tahu nggak kenapa pas ditanya dia kenapa? Kenapa itu? Itu dia sedih. Jadi Kempot wafat waktu itu. Serius ini gak bohong. Mosok. Iya cari beritanya. Itu berita Kopet News itu bangsat. Enggak tapi ada. Iya sih ya, aku juga sedih. Ya kan kehilangan idola ini. Gimana sih? Didi Kempot tuh sudah kempot meninggal. Aku diserang sobat. Apa namanya? Ambiar. Sobat ambiar ya, maaf ya maksudnya. Guyon bercanda. Ya, ini kalau disangkutin zaman sekarang ya. Aduh lupa lagi aku. Ini kalau disangkutin zaman sekarang, jangan-jangan gara-gara banyaknya prank, Mbak. Nangis. Oh, aku prank. Orang prank anjing. Prank gembel gitu. Prank gembel. Siapa? Pak Imbong sampai orang disuguhi makanan anjing enak banget.
Atta Halilintar prank-prank setting gitu ya, orang jadi semakin nggak percaya. Kalau ada penelitian, kalau si Bib Latane ini sekarang mungkin nambahin Cuk teorinya. Faktornya itu prank. Nah, gitu. Konten ya. Iya, Pak. Prank-prank orang jadi semakin nggak percaya. Ah, ini konten nih, rekam aja gitu. Ya, jadi intinya bystander effect ini jangan sampai kita menjadi tidak aware dengan sekitar ya. Kita jangan sampai menjadi salah satu bystander. Jadi kita harus ya dengan tips-tipsnya seperti tadi itu ya. Mengerti kita ini sedang dalam keadaan cuman melihat orang kesakitan gitu. Harus lebih aware lagi lah ke sekitar, harus lebih aktif, asertif untuk membantu orang begitu. Iya, pokoknya jangan lupa lah kan hidup ini sekali dan mati itu pasti ya. Iya bener, Didi Kempot aja mati yang legenda gitu kan. Maka apa salahnya untuk kita saling tolong menolong. Yo ya kan? Bener sekali boy. Kalau gitu kita berdua pamit undur diri. Yep. Terima kasih sudah mendengarkan. Pokoknya Pokoknya apapun yang terjadi jangan pernah lelah ya menyebarkan perdamaian kemanapun kalian berada. Bener banget. Oke.